Perkenalkan, nama saya Novianti Sigita Kapatiwi. Saya 0603523063. Perkenalkan, nama saya Sofsan Salsabila. NIM saya 060-352-3075. Nama saya Siti Najwa dengan NIM 06-035-23-079. Nama saya Reka Saira Dasril dengan NIM 0603523068. Nama saya Zara Ziba Mudawar, saya dari NIM 0603523090. William James adalah seorang filsuf dan psikolog Amerika yang lahir pada tanggal 11 Januari 1842 dan meninggal pada 26 Agustus 1910. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh paling penting dalam pengembangan psikologi modern dan filsafat. William James merupakan pendukung utama aliran filsafat pragmatisme yang menekankan pentingnya konsekuensi praktis dan dari keyakinan dan ide-ide. Ia membuat kontribusi signifikan dalam psikologi dengan penelitian tentang kesadaran, emosi, dan prinsip-prinsip psikologi. Karyanya yang paling berpengaruh, The Principles of Psychology, yang diterbitkan pada tahun 1890, dianggap sebagai batu penjuru dalam bidang ini. Selain kontribusinya dalam psikologi dan filsafat, William James juga tertarik pada pengalaman agama dan menulis tentang hubungan antara agama dan kesadaran individu. Kuliah terkenalnya yang dikenal sebagai The Variants of Religious Experience mengeksplorasi beragam cara di mana orang mengalami dan mengekspresikan spiritualitas mereka. Tulisan-tulisan James terus berpengaruh dalam berbagai disiplin ilmu akademis dan banyak dibaca oleh mahasiswa dan sarjana yang tertarik dalam psikologi, filsafat, dan filsafat agama. William James adalah seorang penulis produktif yang terkenal menghasilkan banyak karya dalam bidang psikologi, filsafat, dan ilmu agama. Beberapa karya terkenal berpengaruh yang ditulis oleh William James termasuk The Principles of Psychology 1890. Buku ini adalah salah satu karya paling terkenal James yang merupakan kontribusi utama dalam bidang psikologi. The Will to Be Life and Another Essay in Popular Philosophy 1897. Buku ini berisi sejumlah esai yang membahas masalah-masalah filsafat, termasuk konsep kepercayaan dan kebebasan beragama. Yang ketiga, The Variants of Religious Experience 1902. Karya ini adalah catatan dari serangkaian kuliah yang diberikan oleh James tentang beragam pengalaman keagamaan. 4. Pragmatis, A New Name for Some Old Ways of Thinking 1907. Dalam buku ini, James mengembangkan gagasan pragmatisme yang menjadi salah satu aliran filsafat yang paling dikenal yang dipengaruhi oleh pemikiran pragmatis. Yang kelima, The Meaning of Truth 1909. Buku ini melanjutkan pemikiran James tentang pragmatisme dan hubungan dengan konsep kebenaran. Selain karya-karya besar ini, William James juga menulis banyak esai, artikel, dan surat yang secara signifikan memengaruhi perkembangan psikologi, filsafat, dan pemahaman tentang agama. Karya-karyanya terus menjadi bahan bacaan penting dalam berbagai disiplin ilmu. William McDougall adalah seorang psikolog dan fisiologis berkebangsaan Inggris Amerika. Ia lahir pada 22 Juni 1871 di Lancashire, Inggris, dan meninggal pada 28 November 1938. McDougall dikenal atas kontribusinya dalam bidang psikologi, terutama dalam teori insting dan psikologi sosial. Beberapa poin penting tentang William McDougall dan karyanya meliputi teori insting. McDougall terkenal atas teorinya tentang insting yang ia jelaskan dalam bukunya An Introduction to Social Psychology yang diterbitkan pada tahun 1908. Ia percaya bahwa manusia memiliki berbagai jenis insting yang menggerakkan perilaku dan merupakan sifat bawaan.
2. Psikologi sosial. McDougall memberikan kontribusi signifikan dalam psikologi sosial dengan menekankan peran faktor sosial dalam membentuk perilaku manusia dan masyarakat. Ia mengeksplorasi topik seperti perilaku kerumunan dan insting-insting sosial dalam karyanya. Ketiga, kontroversi. Ide-ide McDougall tentang insting dan peran mereka dalam perilaku manusia memicu kontroversi dan perdebatan dalam bidang-bidang psikologi. Karir akademik William McDougall memiliki karir yang sangat luas, mengajar di beberapa universitas termasuk Harvard University dan Duke University di Amerika Serikat. Warisannya, meskipun beberapa dari idenya telah kehilangan popularitas dalam psikologi kontemporer, karya William McDougall memiliki dampak yang signifikan pada bidang ini pada masanya. Tulisannya terus dipelajari dalam sejarah psikologi dan tetap berpengaruh dalam memahami perkembangan sejarah pemikiran psikologi. Harvey Eker adalah seorang psikologi Amerika yang aktif pada awal hingga pertengahan abad ke-20. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang psikologi dan psikologi klinis. Meskipun tidak sepopuler beberapa tokoh psikologi lainnya, Harvey Eker memiliki dampak yang signifikan dalam bidang ini. Beberapa informasi umum tentangnya termasuk psikologi klinis. Carr adalah seorang psikologi klinis yang berfokus pada penelitian dan praktik dalam bidang ini. Ia melakukan penelitian tentang gangguan psikologis dan kontribusi psikologis klinis dalam memahami dan mengobati masalah kesehatan mental. Kontribusi terhadap perilaku. Ia juga berkontribusi pada pemahaman tentang perilaku manusia, terutama melalui pendekatan psikologi klinis. Penelitian dan karyanya membantu memahami berbagai aspek perilaku manusia. Pengajaran. Harvey Eker adalah seorang pendidikan dan pengajar berbagai universitas, di mana ia berbagai pengetahuannya dalam bidang psikologi. Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike, biasa dikenal sebagai E.L. Thorndike, adalah seorang psikologi Amerika yang lahir pada 31 Agustus 1874 dan meninggal pada 9 Agustus 1949. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam psikologi pendidikan dan pembelajaran. Beberapa poin penting tentang E.L. Thorndike dan kontribusinya meliputi 1. Hukum efek. Thorndike merumuskan hukum efek yang menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang memuaskan cenderung diulang, sementara perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang tidak memuaskan cenderung dihindari. Ia merupakan salah satu prinsip dalam teori belajar. 2. Eksperimen hewan. Thorndike melakukan banyak eksperimen dengan hewan, terutama menggunakan kotak masalah puzzle box untuk mengamati bagaimana hewan belajar dan menemukan solusi untuk masalah. 3. Belajar asosiasi. Konsep belajar asosiasi adalah penting bagi demikian Thorndike. Ia mengusulkan bahwa individu belajar melalui asosiasi antara stimulus dan respon. 4. Teori kecerdasan. Thorndike juga mengembangkan teori tentang kecerdasan yang mencakup gagasan bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dan lingkungan. 5. Psikologi pendidikan. Kontribusi terbesar Thorndike mungkin dalam psikologi pendidikan. Ia mengadvokasi pendekatan ilmiah dalam pendidikan dan menekankan pentingnya mengukur kemajuan siswa. E.L. Thorndike adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah psikologi dan pendidikan. Karya-karyanya mempengaruhi banyak aspek pembelajaran dan pendidikan dalam masyarakat modern. G. Stanley Hale adalah seorang psikolog dan pendidik Amerika yang lahir pada 1 Februari 1844 dan meninggal pada 24 April 1924. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan psikologi dan pendidikan di Amerika Serikat. Beberapa poin penting tentang G. Stanley Hale adalah kontribusinya termasuk: yang pertama, mendirikan American Psychological Association. Hale adalah salah satu pendiri American Psychological Association pada tahun 1892. Organisasi ini menjadi wadah utama bagi para psikolog di Amerika Serikat dan berkontribusi pada perkembangan ilmu psikologi di negara ini. Yang kedua, psikologi perkembangan. Hale adalah salah satu tokoh utama dalam perkembangan psikologi perkembangan. Ia mengembangkan teori tentang tahap-tahap perkembangan manusia yang mempengaruhi pemahaman kita tentang perkembangan anak. Yang ketiga, ada pendidikan dan pemikiran pendidikan. Selain psikologi, Hale juga memikirkan peran penting dalam bidang pendidikan. Ia mendorong pendekatan ilmiah dalam pendidikan dan mempromosikan ide bahwa pendidikan harus didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi perkembangan. Yang keempat, ada terjemahan Freud. Hale juga dikenal karena menerjemahkan karya-karya Sigmund Freud ke dalam bahasa Inggris. Hal ini memperkenalkan konsep-konsep psikoanalitik Freud kepada masyarakat Amerika Serikat. Yang kelima, ada karir akademik.
G. Stanley Hall mengajar di berbagai universitas termasuk Johns Hopkins University dan Clark University, di mana ia mendirikan laboratorium psikologi pertama di Amerika Serikat. G. Stanley Hall merupakan figur penting dalam sejarah psikologi dan pendidikan, dan kontribusinya berdampak besar pada perkembangan kedua bidang tersebut di Amerika Serikat.